Saudara, jika kita sudah mendapatkan hasil dari data dari penelitian melalui kuesioner, ya, atau itu juga bisa melalui wawancara, bisa juga melalui eh, Google Form, gitu ya. Nah, ini kalau dilihat jawaban dari responden ini pilihannya satu dan dua, berarti kemungkinan ya adalah dua dan tidak adalah satu. Jadi makanya hanya satu dan dua. Nah, sekarang data-data ini kemudian kita pertama harus uji validitasnya. Apakah setiap item dari butir-butir pernyataan ini valid atau tidak? Nah, yang kita lakukan adalah kita copy, gitu ya. Kita copy, kita blok semua hasil dari penelitian ini, setiap item dan juga totalnya kita copy, lalu kemudian kita buka ah, apa namanya SPSS. Oke, kita letakkan di sini, begitu ya. Kita letakkan. Ini semua datanya sudah. Demikian juga kemudian identitasnya. Identitas dari item-item ini kita copy semuanya. Nah, karena ini bentuknya horizontal, sementara nanti dibutuhkan di vertikal, lalu kemudian kita copy. Ya, kita paste di sini ya, kita pas dengan menggunakan transpose. Oke, udah semuanya udah masuk. Lalu kemudian kita copy, lalu kemudian kita buka kembali SPSS. Ini kan tadi data view. Sekarang kita buka variable view. Nah, variable view mulai dari awal di sini ya, kita copy di sini ya. Nah, sudah tercopy semuanya. Sini ya, sudah tercopy semuanya. Nah, kalau sudah tercopy semuanya, selanjutnya kita akan analisis untuk menilai apakah ini butir-butirnya valid atau tidak. Yang pertama adalah klik analyze, lalu correlate. Ini correlate, ini lalu bivariate. Nah, ini ini dimasukkan semua ya. Coba dulu kita kembalikan. Oke, ini ya. X1 semuanya sampai totalnya dimasukkan. Oke, sudah. Lalu ini pastikan terchecklist ya personnya ya. Lalu oke. Nah, ini sudah keluar hasilnya ya. Korelasinya keluar. Ini kita copy saja. Nah, kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, supaya rapi, kita coba kecilkan, kita paskan secara otomatis. Nah, udah ya. Ini juga bisa kita kecilkan dikit ya. Oke. Nah, ini dalam validitas itu kan tujuannya adalah ini untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian angket yang digunakan oleh peneliti yang diperoleh dari para responden. Lalu uji validitas pada bagian ini adalah menggunakan product moment person correlation, menggunakan prinsip mengkorelasikan antara bagian-bagian skor item dengan skor total yang diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner. Nah, kita mengambil keputusan dinyatakan valid pertama eh, menggunakan uji validitas product moment, ya. Nah, kita akan bandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Nah, pertama nilai R tabel kita, kalau kita perhatikan ini nilai R tabel, ini distribusi nilai R tabel signifikansi 5% dan 1%. Ini N berarti jumlah sampel. Ini ada 5% untuk signifikansinya. Ini ada 1% untuk level signifikansinya. Nah, kita cari yang eh, jumlah N-nya itu 160. Kenapa kita mau cari yang 160? Karena di sini, ini N-nya sejumlah 160 ya. Sampelnya 160. Maka kita cari yang sampelnya 160. Ini ada 150, ini 175. Tapi tidak ada 160. Nah, kita mau mencari yang mendekatinya di bawah. Berarti ini 0,159. Nah, ini kita copy saja supaya tidak salah. Kita taruh di sini. Berarti R tabel N, N-nya 160, maka R tabelnya sebesar ini ya. Oke. R tabelnya 0,159. Oke. Lalu kemudian cara berikutnya untuk kemudian mengetahui valid atau tidaknya selain tadi yang pertama eh, menggunakan atau membandingkan nilai R itu dengan R tabel, berikutnya adalah melihat nilai signifikansinya dengan probabilitas 0,05. Nah,
Dasar pengambil keputusan adalah jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan valid. Dengan catatan ini nilainya positif ya, nilai korelasinya. Tapi jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,5 tetapi nilai persen korelasinya itu bernilai negatif, nah ini menjadi tidak valid. Lalu jika nilai signifikansinya 0 lebih besar dari 0,5 maka itu tidak valid. Nah, berdasarkan dua cara pengambilan keputusan ini, coba kita sekarang menilai hasil uji validitas ini. Yang pertama kita coba bandingkan dulu dengan nilai daripada yang pertama tadi dengan R tabel bandingkan dengan R hitung. Nah, ini tadi R tabelnya ya. Ini R tabel kita. Ini saya kasih di highlight. Oke, sampai di sini ya. Nah, sekarang kita bandingkan. Ini dilihat posisinya di sini. Lebih gampangnya di sini ya. Sebenarnya juga bisa dari samping sini bisa juga dilihat 0,374 ini ya. Yang sebelah atas ini ya. Tapi lebih mudah lihat aja di bawah. Di total ini ya. Total X1 per person. Ini. Pertama, 374. 0,374 itu lebih besar ya. Lebih besar dari 0,159. Nah, itu berarti maka bagian ini dinyatakan valid. Ini juga 0,420 lebih besar daripada 0,159. Ini juga valid. Lalu ini 503 lebih besar daripada 0,159. Ini juga valid. 0,533 lebih besar dari 0,159. Ini juga valid. 0,383 lebih besar daripada 0,159. Ini juga valid. Lalu kemudian 0,481 lebih besar daripada 0,159. Ini juga dinyatakan valid. Lalu 0,380 lebih besar daripada 0,159. Ini dinyatakan valid. Jadi kalau mau melihat dari nilai bandingkan R hitung dan R tabel, maka semua item dalam variabel ini dinyatakan valid. Nah, sekarang kita yang kedua. Kita coba bandingkan gitu ya. Untuk melihat apakah kemudian nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Ini yang kedua ya, cara yang kedua. Cara yang kedua, nilai signifikansinya lebih besar dari 0, bukan lebih besar, lebih kecil, maaf. Lebih kecil dari 0,05. Nah, kita lihat mana nilai signifikansi. Ini dia. Signifikansi total ini ya. Nah, ini tentu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Ini berarti menyatakan apa? Valid. Ini juga sama ya. Valid. Ini juga valid. Ini juga valid karena lebih kecil dari 0,05. Ini juga valid. Lebih kecil dari 0,05. Ini juga valid. Nah, maka dengan membandingkan R tabel dengan R hitung dan juga dengan melihat nilai signifikansi melalui tutel, dalam tutel, semuanya item dari variabel ini dinyatakan valid. Nah, nanti setelah kemudian dinyatakan valid, kemudian nanti kita akan uji apakah ini reliable atau tidak. Terima kasih.